Kawan, ayo ikuti gerakan kumur air garam untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan kalian. Garam cap kapal akan siap menemani kumur kalian setiap hari karena kandungan NaCl yang terkandung di garam cap kapal akan segera membunuh bakteri yang ada di mulut dan tenggorokan kalian. Jadi, pilih mana? Mencegah atau mengobati? Hai kawan kapal, kita hari bakal masak-masak lagi ya sama garam cap kapal, tentunya hanya di dapur garam cap kapal. Hari ini kita sudah undang tamu yang pastinya spesial ya, tapi sebelum kita undang siapa tamu kita hari ini, nggak pernah bosan, Garni selalu infokan ke kawan kapal untuk check out paket siap angkut. Kapal bisa borong 1 kilo garam cap kapal, bisa pilih mau yang 500 gramnya 2 atau yang 250 gramnya dapat 4. Langsung aja ya, dan nggak pernah berhenti sampai di situ aja kebahagiaannya, tapi kita selalu bagi-bagi hadiah juga selama live cooking demo kita, yaitu ini nih favoritnya kawan kapal ya, karpet garam cap kapal. Jadi kalian bisa dapetin karpet ini hanya dengan menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Caranya gampang banget ya, nanti semua pertanyaan yang udah kita bagiin selama live cooking demo, kawan kapal bisa dapetin karpet ini. Mudah banget kan? Oke, kita akan memasak menu yang pasta gitu ya hari ini ya, dengan tamu yang spesial. Langsung saja kita sambut, ini dia dari Hana Kitchen, Kak Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak, terima kasih sudah datang ke garam cap kapal. Thank you udah diundang juga ya. Sama-sama, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oke, halo semuanya, aku Nadia dari Hana's Kitchen selaku owner dan juga chefnya di sini. Waduh, ini yang punya terus juga yang masak ya berarti Iya. ya. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, apa sih ini Hana Kitchen? Jadi Hana's Kitchen tuh basicnya itu adalah home cook gitu. Home cook. Basicnya itu dari 2014, saya itu iseng-iseng suka masak basicnya. Oh Suka gitu, masak, suka terus masak. bagi-bagi ke teman-teman kuliah. Akhirnya disuruh jualan. Dari situlah muncul Hana's Kitchen. Jadi kita itu sebenarnya itu basicnya itu dari dessert, tapi akhirnya merambah ke savory. Gitu. Oh gitu. Untuk menunya berarti selalu berkembang terus ya Kak ya? Iya, dan ada seasonal menu juga kita nanti tiap bulannya. Setiap bulannya. Itu permintaan orang-orang yang selalu beli, favoritnya apa biasanya? Ada bakmi karat yang benar-benar paling spesial dari kami untuk yang savory, terus juga ada es krim vanilla yang Es krim vanilla. Yep, Terus nanti pengirimannya ada. itu gimana Kak? Kalau misalkan es krim vanilla? Pakai paksel. Pakai paksel? Iya, Oh, ini oke. disebut nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar jangan Gak pakai apa-apa. pengirimannya same day 1 hari itu, terus Oke. kita wrap pakai ice gel, terus ada aluminium foil bubble gitu, jadi aman. Oke, tapi hari ini kita bakal masak menu yang savory-nya ya. Bener banget. Yaitu pasta. Pasta, ini creamy mushroom pasta, Creamy pakai mushroom smoked pasta. beef. Pakai smoked beef. Salah satu menu favorit yang ada di Hana's Kitchen juga. Benar, ini salah satu menu favorit waktu dulu saya bagi-bagi ke teman-teman dulu. Oke, nah langsung kita intip resepnya ya, bahan-bahannya. Mungkin bisa diceritain dulu kan ada apa aja bahan-bahannya. Oke, jadi ini ada bahan-bahannya adalah ini premium aku bikinnya. Jadi Premium? nggak yang biasa. Nggak kaleng-kaleng ya. Betul banget. Terus no MSG juga. No Karena kitchen MSG. benar-benar no MSG. Di sini aku pakai bawang bombay. Ini kita chop dice ke kotak-kotak kecil-kecil gitu. Terus ini ada garlic udah di mince kecil-kecil. Terus ini ada whipping cream, cooking cream. Cooking Cooking cream. cream. Cooking cream ini aku pakai jamurnya jamur champignon. Terus di sini ada smoked beef. Di sini ada thyme. Terus di sini ada crushed black pepper. Ini ada apa namanya? Keju parmesan. Keju parmesan. Ini ada chicken powder. Ini yang bikin spesial nih. Pakai Mbak olive Gani. oil ya? Bukan. Apa ini? White truffle oil. White Ini truffle oil. ada truffle-nya di sini. Oh, Jadi gitu. Dia ada ekstraknya wangi. Ini berbeda sama olive oil berarti ya? Beda. Jadi dia ini ekstrak dari si truffle. Oke, coba kita tunjukin ke kawan kapal nih. Ini ya, spesialnya ya. Iya, benar. Untuk menu dari Hana's Kitchen ya, pakai minyak truffle. White truffle oil White untuk truffle yang oil. jamu. Untuk yang jamur. Oke, kita akan langsung mulai masak nih yang pertama. Ini kita bakal ngapain dulu Kak? Yang pertama kita ini yang jelas adalah ngerebusi pastanya. Ngerebusi pastanya. Yap, ini kita bikin menu untuk 1 orang aja, Untuk 1 orang aja. untuk personal aja. Di sini aku pakai pastanya yang angel hair, mayonnaise. Oh, sorry.
Gitu ya. Bebas ya, maksudnya mau seberapa pasanya- banyak ya. Iya, seberapa banyak Tinggal pasanya terserah. adjust aja ya. Betul. Terus juga mau pakai angel hair, mau pakai spaghetti, fettuccine itu terserah kalian. Jangan lupa dikasih minyak. Supaya apa nih? Kok Biar harus nggak pakai minyak? lengket kakak. Biar nggak lengket. Itu ya kan kapal ya. Benar banget. Dan yang paling penting Mbak Ganis, Hmm? garam cap kapal. Garam cap kapal. Jangan sampai kelupaan. Jangan sampai kelupaan. Karena kalau misalkan kawan kapal ngerebus pasta, sebaiknya memang dicampur minyak dan dikasih garam juga. Betul. Untuk Biar nggak plain juga ya rasanya ya. Betul banget. Selain nggak Jadi lengket dan juga dia nggak akan hambar. Tutup dulu. Diaduk dulu. Oke, kita aduk dulu pakai ini ya. Nah, nanti kalau udah mulai apa namanya lonyot apa Mm-mm. bahasa Indonesia? Layu. 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 Udah mulai matang yang bawah bisa di yang atas bisa diuap. Oke, kita sambil nunggu ini ya. Oke, sambil kita nungguin si pastanya matang, kita sekarang mau tumis bumbu-bumbunya dulu. Tumis bumbu-bumbunya Ini gampang banget, simple banget. Even kalau misalnya pagi-pagi repot mau nyiapin makanan anak, kalian bisa gampang banget. Tinggal cemplung, disiapin dari malamnya juga udah bisa. Betul. Tuh, sekarang nyalakan kompornya dulu, Mbak. Kita nyalakan kompornya ya. Api kecil, besar, Tapi sedang aja nggak apa-apa. api sedang aja. Ya. Ini minyaknya aku masukin sekarang. Ini minyaknya juga bebas kok Mbak, nggak harus olive oil. Nggak harus atau olive oil ya, apapun bebas yang ya. kalian punya di rumah. Ini harus selalu dijaga ya kawan kapal ya, diperhatiin ya. Cepet banget ya panasnya ya. Pertama kita mau saute si mushroomnya dulu. Menumis Tumis dulu jamurnya. mushroomnya. Ini terserah kalian mau pakai jamur, mau portobello, mau brown mushroom. Bebas ya. Mau quick oyster bebas. Cuma di sini aku pakai si champignon yang paling gampang dicari Mbak. Ya kawan kapal sih kalau mau recook menu yang ada di Hanes Kitchen ini bisa pakai bahan-bahan apapun ya. Pokoknya bahan-bahannya pun juga sangat mudah ditemukan. Yep. Kalian mau nyari di supermarket terdekat juga pasti ada. Bahkan mungkin di minimarket ya itu pasti juga ada. Supermarket yang hijau, apa? Yang warna hijau, hijau, biru, merah itu juga bisa. Gampang. Gampang banget. Bahkan di marketplace juga banyak kok Yes, ini bahannya. betul. Easy peasy zaman sekarang ya. Iya, apalagi kan banyak juga sekarang yang online supermarket ya kak ya. Pesan hari ini besok sampai atau 2 hari kemudian sampai. Ini kita tumis dulu sampai dia layu. Kenapa tumis si jamurnya dulu? Karena emang jamur ini Lama ya. agak lama untuk tusuk ya. Terus jangan dikasih Air betul, karena jamur sendiri itu ada kandungan airnya kan Benar, ya. 90% dari si jamur itu isinya tuh air, Mbak. Makanya aku pakai si olive oil. Oke, sambil kita menumis jamurnya, Garis paling ingetin kawan kapal yang ada di rumah, jangan sampai salah memilih garam cap kapal. Karena sebenarnya kayak yang kuning tuh belum tentu garam cap kapal yang asli. Yang asli itu yang ada 3 identitasnya ya. Jangan lupa, ada logo top brand-nya, diproduksi PT Susanti Mega, dan ada logo halalnya. Itu ya, jangan sampai salah. Karena kita nggak pernah tahu kak, yang tiruan garam cap kapal ini, yang banyak itu, mereka kualitasnya seperti apa kita nggak pernah tahu kan kak. Apalagi sekarang lautan kita udah makin kotor. Nah, makanya garam itu harus kita kelola dengan baik dan melalui proses pencucian dengan tepat. Ini aku mau masukin si bawang Bawang bombay. bombay. Jadi jamurnya ini udah mulai kempes. Jadi masukin si bawang bombaynya sampai bawang bombay itu bening. Kalau sampai bening. Yap. Ini pastanya udah mulai ini ya. Ya, kalau angel hair itu cepet nggak? Cepet. Kalau misalkan kita mau ganti, nggak mau spaghetti tapi pakai fettuccine, Boleh banget. Boleh ya? Apapun yang apapun disuka. ya. Atau kalau misalkan pun kawan kapal jarang menggunakan pasta, pakai apa ya, mie yang di biasa itu yang di bungkusan juga bisa. Boleh, tapi rasanya pasti akan berbeda. Akan berbeda. Kenyangnya itu pasti Kenyangnya bakal berbeda ya. gitu. Untuk pastanya terserah ya, teman-teman mau pakai pastanya itu kematangannya itu sampai al dente atau benar-benar sampai Apa ya? lonyot-lonyot lembek itu Heeh. terserah. Tapi kita hari ini mau yang al dente. Terserah, kakak Terserah. sukanya yang mana? Yang al dente aja mungkin ya. Jadi benar-benar kerasa kayak di Italia. Yoi. Ini si bawang bombaynya udah mulai translucent ya, Hmm. jadi kita mulai masukin si bawang putihnya. Kita masukin bawang putih yang udah dicincang. Ini udah cukup nggak nih kak?
Coba kalau mau ini di Tipsnya kalau mau nyoba diapain? Dicongkel aja gitu ya? congkel gitu boleh, atau biasanya ada zaman dulu itu yang ekstrim itu dilemparin ke tembok gitu. Oh gitu. Dilemparin ke tembok. Kita coba ya. Bercanda ya orang-orang gitu Mbak. Udah nempel atau belum? Sedikit lagi ya. Ya. Aku percayakan kepada Mbak Gani. Padahal nggak bisa masak nih ya. Kan udah kena ilmu-ilmu dari Iya, chef-chef sebelumnya. amin. Nah. Ini kenapa kok garlicnya aku masukin di tengah-tengah? Kenapa nggak di depan-depan? Kenapa tuh? Biar nggak gosong. Biar nggak gosong. Karena si garlic ini kan cepet banget gosongnya. Jadi kita masukin si bawang bombay dulu sampai dia wangi, manisnya keluar dan translucent, baru masuk si garlic. Tapi setelah garlicnya masuk ini, pastikan sampai agak matang, setengah matang baru si smoke beefnya masuk. Oke. Jadi stepnya seperti itu ya kawan kapal ya. Ini kawan kapal yang mungkin mau lihat bisa nih mendekat ya ke sini nih. Ini bau dari bawang bombay juga udah mulai kecium ya kak ya? Bener banget. Kalau garlicnya kurang matang juga dia pasti lama banget kan. Dimakan langsung gitu. Betul. Baunya. Bener. Ini kayaknya sudah ya kita angkut ya kak ya? Ya, angkat terus taruh di bowl, dikasih minyak. Minyak. Biar dia nggak nempel. Aku jenis ini pakai gosong kok. Oke. Jarang-jarang kan ya kawan kapal ya hostnya masak karena nggak bisa masak. Tapi ini diajarin nih sama Kak Nadia dari Hangat Kitchen supaya ayo bisa. Paling nggak bisa masak kan? Paling nggak bisa masak, paling nggak bisa rebus. Paling nggak bisa rebus ya. Malah sebut mie rebus juga bisa kan? Iya. Apapun itu. Terus ini karena bawang putihnya udah nggak seberapa lama, kita masukin si smoke beefnya. Oke. Ini kita cari wadah dulu. Minyak ya. Ya betul. Minyaknya bebas ya kayak mau minyak apapun ya. Bebas. Cuma kalau misalnya kayak sunflower oil atau minyak-minyak yang itu rasanya itu strong banget. Jadi bakalnya udah rasa gitu. Ini udah wangi banget. Udah wangi banget. Ya, Ini minyaknya sedikit aja. ya sedikit aja diaduk-aduk gitu kak. Ini cukup Ya. jangan sampai terlalu berminyak juga ya. Ya, nanti bakalan berminyak banget di mulut kan. Karena ini kan kita kan cream pasta bukan aglio-olio. Iya. Tuh. Berarti mirip-mirip kayak carbonara gitu kan? Iya, mirip-mirip carbonara. Tapi sebenarnya carbonara itu bukan carbonara yang sebenarnya tidak. Kalau di sini kan kebanyakan kan carbonara itu kan yang sausnya creamy banget. Iya. Kalau carbonara yang asli itu dia itu cuma pakai egg yolk. Jadi Oh, cuma gitu. pakai kuning telur dicampurin gitu aja. Terus di sini. Oke, ini ya kawan kapal ya. Wangi banget. Ini kita diamkan. Kita tunggu sampai ininya ya. Setelah itu bakal kita campur. Terus sekarang kita seasoning nggak? Hati-hati di seasoningnya sini karena si smoke beefnya kan udah asin. Jadi kita masukin chicken powder sedikit aja, cuma buat tambahan rasa aja. Karena orang Indonesia kan sukanya yang medok. Betul. Gitu kan. Beda lagi kalau kita misalnya ke Italia atau negara lain pasti beda. Nah, terus kita masukin black pepper di sini. Ini black pepper kita pakai yang masih agak kasar ya? Ya, yang agak kasar. Kalau misalnya punya yang halus juga nggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja. Tapi beda rasanya dari yang black pepper yang kasar sama yang udah bubuk halus itu apa kak? Pasti beda dong. Beda. Yang benar-benar rasa nendang banget itu yang masuk kelas. Yang keras ya, yang kayak gini ya. Yap, benar. Dan ini kelihatan ada teksturnya juga kan? Teksturnya kerasa, terus kita juga ada rasa crunchy gitu waktu makan. Ini boleh apinya tolong dikecilin. Oke, kita kecilin ya. Ini apinya dikecilin, kita masukin si krimnya. Si krimnya. Masukin krim ini. Creamy pasta. Ini wangi banget. Sebenarnya kunciannya itu di sini. Di sini ya. Ya, di krimnya ini. Kalau misalnya teman-teman dirasa si cooking cream ini terlalu mahal atau emang susah didapetin di daerah, bisa digantiin pakai susu. Terus habis gitu kita bikin dari tepung terigu. Tepung terigu ini dimasukin dulu di sini,
terus kita kasih butter dikit, tumis sampai si tepungnya itu nggak berasa tepung dan bau tepung. Lalu Oke. ditambahkan susu. Itu namanya basic roux. Susunya harus yang full cream atau full cream ya? Better full cream karena biar dia rich gitu rasanya. Tapi kalau misalnya ada yang, aduh aku lagi diet nih, pengen ganti yang lain, pakai susu yang lain bisa? Bisa. Contohnya kayak apa kan? Mungkin kalau yang apa namanya yang reduced fat itu namanya low fat. Low fat, susu yang low fat Itu ya? nggak apa-apa. Ini kalau misalnya teman-teman mau dikasihin egg yolk ke kuning telur itu juga nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Mungkin mau nambahin creaminya, kalau mungkin yang pakai susu itu bisa ditambah Bisa ya? si egg yolknya itu. Kalau yang ini pakai si cooking cream Cream. nggak Nggak masalah. nggak masalah. Karena udah dari si krimnya ini udah kuat banget gitu. Ini kalau Hanes Kitchen sehari bisa dapat orderan berapa nih? Alhamdulillah banyak sih. Banyak Mbak. ya? Benar-benar kita lagi overload. Overload? 2 minggu ini overload. Waduh, berarti kayaknya kita ajak ke sini mengganggu dong? Enggak Enggak udah ya? disiapin. Udah disiapin ya? Ada timnya yang lain yang masak? Bener, khusus kawan kapal. Khusus nih, kawan kita kapal, kesini, ya betul. kan? Terus ini aku mau masukin nih secret ingredients-nya lagi, parmesan cheese. Parmesan cheese. Ini dimasukin ke sini sedikit dulu buat dia ngunci rasanya dari sausnya ini. Terus baru kita cobain tuh. Final touch-nya kita kasih parmesan cheese juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kasih parmesan cheese. Oh, kelupaan Kak. Mm-mm. Ini yang paling kawin banget sama si mushroom Mm-mm. adalah daun thyme. Daun thyme. Daun thyme tuh daun apa tuh, Kak? Ini herbs, Mm-mm. herbsnya orang luar. Mm-mm. Jadi kalau di sini kan kita kan herbsnya itu kan kayak daun bawang, Iya. daun prei gitu-gitu. Nah kalau si masakan-masakan Itali, masakan orang bule kalau kita bilang simpelnya itu, dia kebanyakan pakai rosemary, pakai thyme, terus habis itu pakai basil. Mm-mm. Cuman sekarang di Indonesia udah mulai gampang banget loh dicarinya. Dulu waktu aku awal-awal belajar masak tahun 2012, Mm-mm. 2011 itu susah banget. Susah ya nyarinya ya? Sekarang udah ada yang apa namanya? Sudah lumayan banyak dijual di mana Banyak. aja. Ada yang dry juga. Banyak banget di marketplace. Ini kita cuma pakai daunnya aja ya. Jadi Daunnya batangnya aja. nggak usah dipakai ya. Tinggal diserut aja cara pakainya. Tinggal diserut aja ya. Jangan apa kalau misalkan mau kombinasi masakannya menggunakan thyme, daun thyme ini ya itu coba aja. Nanti pokoknya serut daunnya ya. Serut. Jangan sebatangnya ya, Nanti sejalan pahit, setangkainya nanti say. pahit. Kalau misalnya ini kekentelan, terus kalian mau agak encer dikit, gampang banget tinggal ditambahin air Dari instan sini. pasta. Betul. Bisa. Ini kita cicipin dulu boleh nggak? Boleh dong. Kita cicipin dulu ya. Mm-mm. Masuk ke kamera ya? Iya, sedikit. Sudah oke? Udah oke, cuma kalau orang yang suka black pepper, dia masih kurang dikit. Udah. Sekarang kita masukin si pasta. Si pastanya. Oke, pakai gamis yang abu. Nah ini, coba pan kapal bisa mendekat ke sini nih. Lihat nih, Diintip. diintip nih pan kapal. Nah, udah makin kecampur nih. Ada hijau-hijaunya juga. Kalau Yes. misalnya nggak ada thyme, ganti yang lain. Pakai apa? Pakai parsley bisa. Pakai parsley bisa. Atau mungkin nggak suka parsley, nggak suka thyme, sukanya basil nggak apa-apa. Jadi apapun Yang disukai, favorit aja yang disukai. tinggal dicocokin aja sama selera. Saya kembalikan kepada yang Terima punya. kasih. Ini udah matang sebenarnya. Udah matang Mbak. ya? Ini cuma dicampurin aja. Oke, tapi kita sambil nunggu ini ya benar-benar matang ya. Kita pengen tunjukin ke kawan kapal di rumah video proses pencucian garam cap kapal ya. Karena yang seperti tadi aku sudah sempat info nih Kak, kalau garam cap kapal tuh kita mulai proses pencucian dengan tepat, yaitu 5 kali ya, 5 kali dan sterilisasi di suhu 200 derajat Celcius. Kita tunjukin dulu ya, ini ya videonya. Mari kita mulai prosesnya. Ini adalah hasil panen para petani lokal Indonesia. Sangat membanggakan kan kawan? Dan akan diproses melalui mesin-mesin yang sangat kompleks dan berstandar internasional ini. Garam yang telah dipanen akan dilakukan sortir pertama untuk membuang segala bahan yang tercampur seperti kotoran tali rafia dan lain sebagainya. Kemudian, garam akan digiling sehingga memudahkan untuk melakukan pencucian. Ini adalah hasil pencucian dari garam yang masih kasar tadi.
Bayangkan, jika kalian langsung mengkonsumsi garam tanpa dicuci, akan sangat tidak menyehatkan. Garam yang telah dicuci tadi akan ditiriskan di mesin peniris yang sangat besar dan dilanjutkan dengan proses pembuatan larutan yodium. Garam yang telah ditiriskan akan dikeringkan lagi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga garam yang kita konsumsi akan sangat steril karena tidak tersentuh dengan tangan manusia sama sekali. Nah itu ya kawan kapal aja, kawan kapal perlu berhati-hati karena garamnya kalau nggak dicuci bakal sekotor itu. Jadinya garam cap kapal yang ini ya, yang asli yang ini ya, yang melalui proses pencucian sebanyak 5 kali dengan sterilisasi di suhu 200 derajat Celcius. Oke, pokoknya jangan sampai salah pilih ya. Jadi aman ya dikonsumsi garam cap kapal ini. Ngomong-ngomong, kita kan mau bagi-bagi hadiah nih kak. Kita ada 3 ada pertanyaan untuk kawan kapal yang ada di rumah. Ya, kita bacain pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dibantu dibacakan kak yang pertama? Oke. Pertanyaan pertama, sudah berapa tahun sejak garam cap kapal ini berdiri? Nah, itu ya. Sudah berapa tahun sejak garam cap kapal ini berdiri? Langsung dijawab ya. Cepet-cepetan. Oke. Hadiahnya apa mbak? Karpet garam cap kapal dan berbagai macam hadiah karpet garam lainnya ya. Jadi jangan khawatir, semuanya pasti bakal kebagian. Nah ini kak, yang terakhir itu yang benar-benar paling bikin ini beda dari yang lain adalah kita tambahin white truffle oil. Jadi white truffle oil ini tinggal di drizzle aja, tinggal dituang dikit-dikit itu, jangan terlalu banyak. Dan waktu dimasukin itu waktu apinya mati, jadi dia nggak ke oxidize gitu. Rasanya akan tetap ada, tinggal diaduk aja. Ini wanginya benar-benar langsung semerbak ke dapurnya cap kapal. Ini tinggal diginiin aja. Atau kalau misalnya mau ditaruh di platingnya juga nggak apa-apa. Yang penting ini ngasihnya jangan waktu api nyala. Gitu. Nah, sambil Kak Nadianya siap-siap ya untuk di plating, kita bakal bacain pertanyaan yang kedua. Kawan kapal dari awal pasti udah nonton ya. Dari awal kira-kira hari ini tamunya siapa nih? Nah, untuk pertanyaan kedua gampang banget. Coba sebutkan hari ini kita masak bareng siapa? Namanya siapa, dari mana? Ya. Ada name-tag-nya di sini. Ada name-tag-nya di sini. Contekannya banyak banget. Ini mau di zoom gitu kan, Bener. biar bisa kelihatan. Bener banget. Coba sebutkan ya, jawab di kolom komentar. Sekarang, ayo, ini udah mau selesai nih masak-masaknya. Mushroomnya belum. Mushroomnya belum. Kawan kapal yang mungkin stok garam cap kapalnya udah mau habis, jangan lupa juga untuk check out paket siap angkutnya ya. Bisa lihat di Tokopedia, di Blibli, di Shopee, itu ada paket siap angkutnya. Bisa dapat 1 kilo garam cap kapal. Bisa pilih mau yang 500 gram atau yang 250 gram ya. 500 gramnya dapat 2 atau yang 250 gramnya dapat 4. Kayak garam cap kapal ini nggak hanya berfungsi atau bermanfaat untuk masak aja kak, tapi bisa untuk kesehatan, untuk mencuci sayuran, buah-buahan, bahkan juga mungkin untuk kayak mau bersihin alat-alat dapur, misalkan wajahnya kotor gitu, taburin garam aja terus tinggal di kayak sikat gitu ya, gitu itu ya. juga bisa. Pokoknya manfaatnya nggak hanya untuk masak, nggak hanya untuk apa yang langsung dikonsumsi di meja, itu kan bisa juga untuk kesehatan, itu juga bisa. Misalkan gigi gusnya lagi sakit, tinggal berkumur aja gitu juga bisa. Pakai garam ya. Betul. Karena orang-orang stigmanya kan garam itu Cuma untuk masak, terus itu bikin ini bikin itu. Ternyata ada banyak benefit lainnya dari garam. Yes, betul banget. Oke, kita baca yang pertanyaan ketiga ya. Ini kalau kita lihat udah banyak yang menjawab, langsung aja kita bacain pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Barusan aja disinggung ya. Kawan kapal coba sebutkan selain untuk masak, kira-kira garam cap kapal bisa digunakan untuk apa lagi nih? Langsung dijawab. Mumpung kita masih lagi ini persiapin untuk platingannya nih ya, kawan kapal nih. Lihat This nih. is it. This is it ya. Biar kayak ala-ala Farakun gitu kan kak. Yes. Biar rame juga. Biar rame. Nih ya buatannya Kak Nadia dari Hana's Kitchen ya. Sekali creamy mushroom pasta dari Hana's Kitchen featuring cap kapal. Yes, betul banget. Kita udah bagiin 3 pertanyaan ya kawan kapal ya. Semoga beruntung buat kawan kapal yang sudah menjawab semua pertanyaan dari kita ya. Hari ini kita sudah selesai masak-masak bareng Hana's Kitchen. Semoga next kita bisa
bisa masak lagi ya Kak ya. Amin, semoga kita bisa collab lagi, masak-masak Betul. lagi, kenalin Mungkin dia. masakan yang manis. Kan kita udah nyobain masakan yang Iya. aslinya, yang savory-nya kan. Mungkin dessert-dessertnya gitu bisa kita masak lagi bareng Hanes Kitchen ya. Iya, kayaknya belum ada ya, atau udah ada belum ya yang masak? Masih sedikit. Nah, kita challenge Hanes Kitchen untuk datang lagi ya ke Garam Cak Kapal ya. Kita bakal masak-masak Siap, lagi. siap. Oke? Oke. Diterima tantangannya? Diterima. Diterima. Oke. Kita bakal tantang lagi ya Hanes Kitchen ya. Kalau gitu kita bakal pamit undur diri ya untuk hari ini. Terima kasih buat kawan kapal yang sudah setia menonton sampai akhir acara kita. Ini udah Thank jadi you. ya. Creamy pasta ala Hanes Kitchen. See you. Bye-bye.